selamat siang sahabat-sahabat PTRP. Kembali lagi bersama saya, Prisya Junianti Raja Guguk, yang merupakan internship partner PTRP Lofim yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Namun saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya Novi Silalahi yang juga merupakan internship partner PTRP Lofim yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan. Hai Kak Novi. Hai sahabat-sahabat PTRP. Pada video kali ini, saya dan Kak Novi akan mendiskusikan tentang pencurian dalam keluarga dan apakah berlaku untuk mantan anak. Pencurian adalah salah satu tindak pidana pengambilan barang orang lain secara tidak sah atau secara paksa. Tetapi pencurian ternyata tidak hanya berlaku untuk orang lain saja loh sahabat-sahabat PTRP. Untuk tahu lebih lanjut, bagaimana kalau kita tanyakan langsung kepada Kak Novi? Menurut Kak Novi, pencurian dalam keluarga itu apa sih Kak? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian dalam keluarga itu adalah pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban. Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, di mana dalam setiap ayatnya memiliki unsur-unsur yang berbeda. Dalam ayat 1 pasal 367 KUHP menyebut unsur pertama yaitu pembuat atau pelaku atau pembantu. Unsur dari pasal 367 ayat 2 KUHP adalah sebagai berikut. 1. Suami atau istri yang melakukan pencurian dalam keluarga yang berada dalam status pisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan mereka. 2. Yang melakukan pencurian dalam keluarga adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. 3. Penuntutan hanya dapat dilakukan bila mana ada pengaduan yang terkena kejahatan. Ayat 3 pasal 367 KUHP menghormati hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia. Nah, apakah Kak Novi memiliki kasus yang dapat menjadi contoh pembahasan kita pada hari ini agar kita juga makin paham bagaimana sih yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga itu? Nah, saya punya nih satu kasus, biar saya ceritakan. Awalnya, terdakwa Hari Hermawan pergi menginap ke rumah kontrakan milik saksi korban yaitu Rani Sylvia yang merupakan kakak kandungnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, kira-kira jam 10 malam, terdakwa masuk secara diam-diam ke kamar kakaknya yang lagi tidur bersama dengan adiknya yang bernama Neneng. Kemudian terdakwa berusaha mencari kunci mobil milik Rani dan berhasil ditemukan di dalam laci meja riasnya. Kemudian terdakwa menyimpan kunci mobil dan STNK ke dalam celananya. Setelah berhasil, terdakwa keluar dari rumah kontrakan melalui jendela dan pergi keluar rumah sambil menunggu Rani dan Neneng pergi ke rumah tantenya. Sekira pukul 3 sore, terdakwa kembali ke rumah kontrakan setelah mengamati bahwa tidak ada orang di dalam kontrakan tersebut. Dan terdakwa tanpa seizin Rani membawa mobil Rani dan mematikan koneksi handphonenya untuk menutup akses hubungannya dengan Rani. Kemudian terdakwa menuju desa Patok Besi di daerah Jawa Barat. Dia berniat menguasai mobil itu dan tidak memberitahu keberadaannya pada Rani. Dan ketika ada yang bertanya mengenai mobil tersebut, dia selalu menjawab bahwa itu mobil milik bosnya untuk mencari orang. Sehingga semua teman terdakwa mempercayainya. Rani sebagai korban sudah berkali-kali menghubungi Ari namun tidak bisa. Sehingga Rani memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Dan ketika Rani tahu bahwa pelakunya adiknya sendiri, dia tetap membuat pengaduan dan tetap melanjutkan laporan untuk diproses hukum. Jadi Kak, apakah pencurian dalam keluarga ini dapat dipenjara? Menurut pasal 367 ayat 2 yang terdapat pada kalimat terakhir, jika dia adalah keluarga saudara atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Oleh karena itu, pencurian dalam keluarga ini hanya dapat dituntut apabila itu pengaduan dari orang yang menjadi korban. Misalnya, jika suami yang melakukan pencurian, maka si istri yang harus melakukan pengaduan. Demikian juga sebaliknya, pada delik aduan ini, yang menjadi korban tindak pidana dapat melapor kepada pihak yang berwenang apakah di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Berarti kasus seperti itu tidak dapat dipenjara dong Kak? Nah, kan pencurian dalam keluarga termasuk ke dalam delik aduan, di mana delik adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang, sedangkan aduan hal yang mengadukan. Jadi, dalam pencurian keluarga ini dapat diproses apabila ada delik aduan dari pihak
yang menjadi korban pencurian. Dan pencurian dalam keluarga juga bisa dipenjara apabila si korban tetap ingin melakukan penuntutan. Begitu juga sebaliknya, delik aduan ini juga bisa dicabut apabila si korban dan pelaku itu mau berdamai. Berarti bisa dipenjara, bisa juga tidak ya Kak? Ada satu hal lagi nih Kak, mengenai apakah pencurian dalam keluarga ini berlaku juga dengan mantan anak? Mantan anak? Menurut saya tidak ada namanya mantan anak, dikarenakan status anak dalam keluarga tidak akan berubah. Yang bisa disebut jadi mantan itu adalah suami atau istri, karena anak tetap akan menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya berpisah. Ada pepatah yang mengatakan, harimau pun tidak akan membunuh anaknya, di mana kita semua tahu bahwa harimau adalah salah satu binatang buas. Harimau buas kepada binatang lain, bahkan kepada manusia juga. Harimau akan menerkam, membunuh, dan memakan apapun mangsanya. Namun harimau tidak akan memakan anaknya. Itu merupakan ilustrasi tentang hewan. Tentu manusia lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Oleh karena itu, hampir tidak ada hukum yang mengatur tentang pemisahan hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Namun malah sebaliknya, hukum di Indonesia menegaskan hukum timbal balik orang tua dengan anak. Misalnya, anak yang lahir demi hukum si orang tua berkewajiban merawat dan memelihara. Hal ini tertulis dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan apabila orang tua berpisah, kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara anak. Untuk peraturan kewajiban orang tua setelah bercerai diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Walaupun ada beberapa ketentuan yang mengatur putusnya hubungan orang tua dan anak hanya dalam bidang waris, dan itu apabila si anak melakukan hal yang sangat keji seperti mencoba membunuh orang tua, memfitnah orang tuanya, dan hal itu harus dapat dibuktikan dalam bentuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berarti tidak ada yang namanya mantan anak ya Kak? Iya benar. Nah, sahabat-sahabat Peter P, setelah melakukan pembahasan yang panjang dengan Kak Novi, dimulai dari apa itu pencurian dalam keluarga dan contoh kasus pencurian dalam keluarga yang dilakukan Ari terhadap kakaknya, berujung dituntut dan dijatuhi 2 tahun hukuman penjara. Kemudian mengenai mantan anak, sudah banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Oleh karena itu, saya dapat menyimpulkan bahwa pencurian dalam keluarga itu memang benar adanya, dan pencurian dalam keluarga itu juga bisa dituntut. Dan bisa juga tidak. Hal itu tergantung kepada yang menjadi korban. Apabila korban tetap bersikeras untuk menuntut pelaku, maka tuntutan dapat dijalankan. Dan sebaliknya, apabila si korban memilih untuk berdamai karena alasan tertentu, maka aduan dapat dicabut dan si korban tidak akan dituntut. Dan mengenai apakah pencurian berlaku kepada mantan anak, sepertinya tidak berlaku, di mana tidak ada peraturan yang mengatur tentang pemutus hubungan antara orang tua dan anak. Bahkan hukum mengatur agar orang tua tetap merawat dan memelihara anaknya. Sekalipun terjadi perceraian, orang tua tetap berkewajiban merawat serta memelihara anaknya. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya mantan anak. Yang ada itu mantan suami dan mantan istri, dikarenakan adanya perceraian. Bahkan setelah terjadinya perceraian, orang tua yang tidak memenangkan hak asuh sekalipun tidak dapat menyebut anaknya sebagai mantan anak. Oleh karena itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Novi yang merupakan internship partner Peter P. Law Firm karena telah bersedia menjadi rekan saya dalam membahas topik pencurian dalam keluarga dan apakah berlaku terhadap mantan anak. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi semua masyarakat Indonesia, terlebih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum lainnya. Siang hari makan kuaci, makan bareng Ibu Asi. Cukup sekian diskusi kali ini, saya ucapkan terima kasih.